بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الناس أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة مخالفة بالسنة. Sidang Jum'ah yang kami cintai karena Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur dengan hati kita, bersyukur dengan lisan kita, bersyukur dengan amal perbuatan kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat itu juga tercurah kepada keluarga beliau tercinta, sahabat beliau yang setia, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kemudian khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian yang kami cintai karena Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan berusaha menjalankan perintahnya semampu kita, semaksimal kita, dan meninggalkan larangannya secara totalitas. Ketahuilah jamaah, sesungguhnya setiap perjalanan membutuhkan bekal, dan bekal yang terbaik yang kita bawa menuju akhirat adalah bekal takwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu," dan berbekalah kalian semua, fa inna khairaz zadi taqwa, sungguh sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya ujian begitu banyak, fitnah begitu banyak. Namun ketahuilah, di antara fitnah yang paling berbahaya, di antara cobaan yang paling berbahaya adalah fitnah ataupun ujian terhadap lawan jenis, yang mana setiap orang manusia diuji hawa nafsunya ketika berhadapan dengan lawan jenis. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-14, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat," dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan. Minan nisa, yaitu berupa kepada perempuan, wal banin, dan anak keturunan,
wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah, dan juga harta yang banyak baik dari emas maupun dari perak, wal khailil musawwamah, dan juga kuda-kuda pilihan, kendaraan-kendaraan yang indah, wal an'am, dan juga binatang-binatang ternak, wal harf, dan juga pertanian. Dzalika mata'ul hayatid dunya, yang demikian itu adalah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang terbaik, tempat kembali yang terindah, yaitu surga. Quran surat Ali Imran ayat yang ke-14. Fitnah ujian berupa lawan jenis merupakan fitnah yang paling berat. Sampai Nabi SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa." Tidaklah ada sepeninggalku fitnah ataupun cobaan yang paling berbahaya, yang paling berat bagi seorang laki-laki melainkan fitnah wanita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 5096, dan juga Imam Muslim, nomor hadisnya 2740. Dan kaum muslim yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innad dunya hulwatun khadiratun." Sesungguhnya dunia ini warnanya hijau, rasanya manis. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian khalifah, seorang yang akan mengelola bumi ini. Fayanduru kaifa ta'malun, maka Allah Subhanahu wa taala pun melihat bagaimana kalian berbuat di atas muka bumi. Fattaqud dunya, maka bertakwalah kalian kepada Allah terhadap dunia. Wattaqun nisa, dan bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah yang pertama kali terjadi bagi Bani Israel adalah fitnah wanita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 2742. Kaum muslim yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, kisah yang pertama adalah kisah yang menimpa Nabi yang kita kenal, Nabi yang wajahnya sangat tampan, Nabi yang kita kenal memiliki postur tubuh yang ideal, yaitu adalah Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf alaihi salam mulai masuk usia dewasa, maka bertambahlah ketampanannya, bertambahlah kegagahannya, sampai ibu angkatnya yang bernama Zulaikhah itu pun akhirnya teruji, terfitnah, tergoda oleh Nabi Yusuf, sampai ketika sudah tidak mampu menahan keinginannya, maka Zulaikhah pun berdandan dengan dandanan yang tercantik, kemudian memanggil Yusuf ke dalam kamarnya dan mengunci semua pintunya seraya mengatakan, "Hai Talak, wahai Yusuf, datanglah kemari." Maka muslim yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, Nabi Yusuf alaihi salam melakukan 3 hal, yang mana 3 hal ini patut dicontoh bagi kita ketika kita berada di dalam ujian yang besar semacam ini. Yang pertama, beliau berlindung kepada Allah tabaraka wa taala dengan mengucapkan, "Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana maswai, sesungguhnya tuanku," yaitu suaminya Zulaikhah, "adalah seorang yang berbuat baik kepadaku. Innahu la yuflihudz zalimun, sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalim tidak akan pernah beruntung." Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Yusuf ayat yang ke-23. Maka kaum muslim yang dirahmati Allah taala, ketika ada terbesit keinginan, niat untuk melakukan perbuatan dosa, ingat 3 hal. Yang pertama, berta'awud, berlindung kepada Allah. Kemudian yang kedua, ingat kebaikan Allah begitu banyak kepada kita. Ingat kebaikan orang tua begitu banyak kepada kita.
Ingat kebaikan keluarga kita begitu banyak kepada kita. Jangan sampai dengan perbuatan tercela kita, keluarga kita ini ikut mendapatkan efek negatifnya. Dan jangan sampai Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak berbuat kepada kita, memberikan nikmat kepada kita, kemudian mencabut nikmatnya karena maksiat kita. Kemudian kaum muslimin dirahmati Allah tabaraka wa taala, sesoleh apapun kita, sebanyak apapun hafalan kita, selama apapun kita menelaah ilmu-ilmu agama, kita masih manusia dan sangat mungkin mendapatkan satu hal, yaitu berupa ujian wanita. Kisah yang kedua, Bani Israel memiliki salah seorang yang sangat soleh, ahli ibadah. Maka kemudian ketika ada 3 orang laki-laki yang punya 1 adik perempuan, yang mana mereka akan berangkat perang, mereka bingung akan menitipkan kepada siapa adik perempuannya ini. Maka kemudian 3 saudaranya ini datang kepada orang yang paling soleh ketika itu, orang yang paling ahli ibadah ketika itu. Kemudian ketiga orang ini menitipkan saudarinya kepada ahli ibadah ini. Wahai ahli ibadah, saya akan berangkat perang, maka kami titip adik perempuan ini. Kami telah membuatkan sebuah gubuk untuknya yang tidak serumah denganmu. Kaum muslimin, awalnya biasa saja, namun hari demi hari orang yang ahli ibadah diuji, kemudian dibisiki setan, sampai wal'iyadzubillah terjadilah apa yang tidak diinginkan berupa perzinahan, sampai kemudian mengandung dan melahirkan. Maka saking paniknya ahli ibadah ini, dan juga dibisiki oleh setan, nanti kalau orang itu datang yang 3 melihat adiknya punya anak, mau ditaruh di mana mukamu? Maka akhirnya perempuan itu dibunuh, bayinya juga dibunuh, dikubur di belakang rumah. Sampai ketika datang 3 kakaknya mengatakan, di mana adikku? Maka dia mengatakan, adikmu telah meninggal. Maka karena ini adalah orang yang ahli ibadah, 3 orang ini pun akhirnya pulang. Sampai akhirnya setan pun masuk ke dalam mimpi 3 orang ini, bahwasanya adiknya dibunuh dan dia telah disinahi dan punya anak, dan anaknya pun dibunuh. Dan dibisiki pula kuburannya ada di belakang rumahnya. Maka kemudian digeledah dan benar ditemukan ada kerangka adiknya dan juga ada kerangka bayi. Sehingga orang yang ahli ibadah itu pun akhirnya diadili, akan dihukum dengan hukuman mati. Namun ketika kemudian sudah berada di akhir-akhir hidupnya, setan pun datang kembali dan mengatakan, kalau engkau ingin selamat, maka ingkarilah Allah, jangan percaya Allah sebagai Tuhanmu. Maka kemudian ahli ibadah ini pun mengikuti omongan setan, dan ketika dia sudah mengikrarkan kekufurannya, setan pun pergi dan dia pun dihukum dengan hukuman mati dalam keadaan musyrik. Maka kaum muslimin dirahmati Allah tabaraka wa taala, berhati-hatilah terhadap fitnah wanita. Maka kemudian ada beberapa hal, setidaknya ada 4 yang hendaknya kita lakukan agar kita terhindar dari fitnah wanita ini. Yang pertama, segera menikah ketika sudah mampu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaras syabab, wahai sekalian pemuda, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Siapapun di antara kalian yang sudah mampu menikah, mampu secara mental, mampu secara ekonomi, dan mampu juga secara ilmu, falyatazawwaj, maka hendaklah dia segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena yang namanya menikah itu akan menjaga dia dari pandangannya. Wa ahsanu lil farj, dan akan lebih menjaga dia, menguatkan dia, memampukan dia dalam menjaga kemaluannya. Wa man lam yastati fa alaihi bis-shaum, kalau belum mampu menikah hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu sebagai tameng, sebagai perisai yang akan menjaga dia dari perbuatan-perbuatan tercela. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang kedua, yang hendaknya kita lakukan untuk terbebas dari fitnah wanita adalah dengan menundukkan pandangan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, baik ketika kita berkeliling maupun ketika kita scrolling.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Dan katakanlah kepada orang yang beriman yang laki-laki agar mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadu furujahum, dan agar mereka menundukkan dan menjaga kemaluannya. Dzalika azka lahum, yang demikian itu terpuji baginya, lebih suci baginya, lebih selamat baginya. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Bagi para wanita pun demikian. Allah berfirman, wa qul lil mu'minat, katakanlah wahai Muhammad kepada para wanita yang mukminah, yaghdudna min absarihinna, agar mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadna furujahunna, dan agar mereka menjaga kemaluannya. Maka muslim yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, mata ini adalah pintu masuknya dosa-dosa syahwat. Maka siapa yang bisa menjaga matanya baik di dunia nyata maupun di dunia maya, insyaallah dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa zina. Quran surat An-Nur ayat yang ke-30 sampai 31. Kemudian yang kedua adalah tadi menundukkan pandangan. Adapun yang ketiga adalah menghindari bersentuhan dengan lawan jenis. Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhoinya, mengatakan, "Wala wallahi ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin qattun." Demi Allah, tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekalipun menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 1886. Kemudian yang keempat, yang terakhir yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini adalah tidak berduaan dengan lawan jenis, baik di dunia nyata maupun di dunia maya maupun di medsos. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakhluwanna rajulun bimra'atin." Janganlah seorang laki-laki berduaan, berkhalwat dengan seorang wanita, illa ma'adi mahram, kecuali jika bersama mahramnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadisnya 5233. Maka kaum muslim yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, untuk terhindar dari fitnah wanita, yang pertama hendaknya kita kalau sudah mampu menikah maka menikahlah. Kalau belum mampu, berpuasa. Berpuasa secara fikih yaitu menahan dari yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, ataupun puasa dengan definisi yang lain yaitu menahan dari berbuat sesuatu yang bisa mengarahkan dia, bisa mengarahkan pikirannya, bisa mengarahkan hatinya kepada dosa-dosa zina. Adapun yang kedua yang hendaknya dilakukan adalah menundukkan pandangan, dan yang ketiga menghindari bersentuhan. Adapun yang keempat tidak berduaan baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi diri khatib pribadi dan bagi jamaah sekalian yang kami cintai karena Allah. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda ila qiyamis saah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslim yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, marilah kita senantiasa menjaga diri kita dari fitnah wanita, dan marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل هذا بلدا أندونيسيا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين ثم أقيموا الصلاة